Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Jemaat kekasih Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur jika malam hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk mempersiapkan diri masuk dalam ibadah keluarga bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan kita pun bersyukur bahwa Tuhan boleh mengizinkan kita melangkahkan kaki pada bulan yang ke-7 di tahun 2020. Mari setiap anggota keluarga mempersiapkan diri untuk kita memasuki ibadah bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan adalah bagian dari keyakinan iman kita bahwa Allah telah menyertai kehidupan kita hingga saat ini. Mari bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan
dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 7 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit, buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di Kau Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat kekasih Tuhan, mengawali ibadah kita dan kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami umat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah keluarga kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah keluarga ini, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam kelemahan dan keterbatasan kami umat-Mu. Kami memohon tuntunan Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu saat ini, agar kami dapat mengetahui dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama melandasi ibadah keluarga pada malam hari ini terpilih dari Matius pasal 11 ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus memulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur jika malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul
bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah rumah tangga di tempat kediaman kita masing-masing. Dari pembacaan kita yang terambil dari Matius 11 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24 disimpulkan dalam satu tema perenungan, otoritas Allah pada hari penghakiman. Otoritas Allah pada hari penghakiman. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu seringkali kita berinteraksi dengan banyak orang. Tetapi kita pun pernah berinteraksi dengan orang-orang yang sering bermasa bodoh dengan urusan-urusan kemasyarakatan, karena mereka merasa tidak ada untungnya bagi diri mereka, bagi keluarga mereka, walaupun pemimpin dalam masyarakat tersebut adalah keluarganya sendiri. Bacaan kita pada malam hari ini mengkisahkan tentang pelayanan Yesus di tengah-tengah kehidupannya di daerah Kapernaum, Betsaida, dan Korazim. Daerah ini sangat familiar dengan Tuhan Yesus bersama dengan para pengikutnya. Karena tempat ini sering dan pernah dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pernah tinggal lama di daerah Kapernaum, sehingga Tuhan Yesus sangat mengenal karakter orang-orang yang ada di tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita baca malam hari ini sangat erat berkaitan dengan perikop bacaan kita sebelumnya pada Matius 11 ayat 16 hingga ayat yang ke-9. Orang-orang Yahudi tidak mau menerima berita ilahi yang benar, baik melalui Yohanes Pembaptis maupun melalui Yesus, karena mereka mencari-cari alasan untuk menolak dua utusan Allah ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yesus mengecam ketiga kota karena penduduknya tidak mau bertobat. Padahal mereka banyak mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu kita boleh baca dalam ayatnya yang ke-20 pada pembacaan kita malam hari ini. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Mereka memiliki motivasi untuk mencari mujizat, bukan untuk mencari Tuhan. Meski mereka sudah sering dan betapa banyaknya mujizat yang telah mereka alami dan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, yang seharusnya menyentuh kesadaran diri mereka masing-masing untuk berpaling kepada Yesus dan mau mendekatkan diri kepada Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-20 ini pun dikatakan, mereka tidak bertobat meski sudah menyaksikan dan bahkan mengalami mujizat Yesus. Artinya, mereka hanya mau mendapatkan mujizat, tetapi tidak mau merubah sikap hidup mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hal yang lain adalah adanya kesombongan dan kejongkakan yang dimiliki oleh penduduk yang ada di tiga kota di mana Yesus melakukan pengajaran dan pelayanan. Ketiga kota ini sangat terkenal sebagai kota yang sangat berkembang pesat dan termasuk kota yang maju dan makmur sebab terletak di sekitar Danau Galilea. Seperti kita ketahui bersama pada umumnya, kehidupan kota-kota besar yang maju, pengejaran akan harta kekayaan, dan pemuasan hawa nafsu sangat menonjol, sehingga ketertarikan akan hal-hal yang bersifat kerohanian terabaikan
Dan seringkali orang berlomba-lomba mencari kesuksesan duniawi sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menegakkan jati diri. Hal ini pun sering terjadi di sekitar kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mencapai kesuksesan duniawi dan tidak berhati-hati, maka sering mereka terjebak oleh keangkuhan diri sebab menganggap kesuksesan karena kerja keras, bukan karena penyertaan Tuhan. Padahal saudara-saudara, jika kita mau membaca, merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini yang mengatakan kesuksesan manusia itu adalah pemberian anugerah Tuhan dan menjadikan pegangan hidup, maka mereka tidak akan menjadi sombong, angkuh, congkak hati, sebab mereka akan merendahkan diri dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber kesuksesan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-21, firman Tuhan berbunyi, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ketiga kota yang sedang dan pernah dilayani oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menginginkan penduduk kota ini celaka? Tentu tidak. Tuhan Yesus sangat menyayangi bahwa penduduk kota ini bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Meskipun penduduk kota yang ada di ketiga kota ini telah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mereka telah menyaksikan apa yang dibuat oleh Yesus, tetapi mereka tidak mau bertobat. Maka jelaslah, kalau Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat itu, maksudnya bukan untuk dikagumi saja, tetapi mengajak orang mengalami kebaikan Allah, mulai percaya dan bertobat. Sebab kalau mereka tidak bertobat, berarti kedatangannya sia-sia. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24 bacaan kita pada malam hari ini, firman Tuhan berkata, "Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini." Ayat yang ke-24, "Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus kemudian membandingkan ketegaran hati penduduk di dua kota kafir, yaitu Tirus dan Sidon. Dua daerah ini pada zaman Yesus, karena kota ini adalah dalam tradisi Yahudi merupakan representasi bagi kota-kota kafir dan paling jahat. Dari penjelasan Yesus pada bagian firman Tuhan ini jelas terlihat ketegaran hati penduduk Korazim dan Betsaida yang jauh lebih buruk daripada Tirus dan Sidon. Inilah yang akan diperhitungkan Tuhan pada hari penghakiman. Demikian pula dengan penduduk kota Kapernaum yang sudah menyaksikan dan mengalami tanda-tanda mujizat dari Tuhan. Tetapi mereka juga tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal banyak orang yang bangga dan melihat mujizat Yesus di tempat mereka. Dan mereka mengira bahwa itu seakan-akan jaminan keselamatan bagi mereka.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita pun dalam perjalanan yang kita jalani, seringkali kita dibanggakan dengan mujizat-mujizat yang mungkin dapat kita lakukan atau pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan dalam setiap mujizat yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita meyakini bahwa karya Tuhan yang besar yang mengasihi kita dan mau menarik hidup kita datang kepadanya? Sebab setiap ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita dituntut dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat, maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun kita ke dalam pertobatan, mengalami perubahan hati, sikap, dan perubahan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, selagi masih ada waktu bagi kita, baiklah kita melakukan pertobatan, baik secara pribadi, secara keluarga, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena segala hal yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita, berkat Tuhan sering mengalir dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, saatnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita diiringi pujian dari PKJ nomor 271, ayatnya yang pertama, janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, ngengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini, kita akan berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Juga kita akan berdoa untuk persekutuan kita di Jemaat Pauku Wondula. Dan juga kita akan mendukung bangsa dan negara kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, tiliklah kehidupan kami, sehingga kami senantiasa layak dan terus belajar untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Allah tetap setia menggembalakan kami, meskipun kami kadang tidak setia. Tolong lindungi keluarga dan pelihara hamba-hamba Tuhan dan seisi rumah hamba-Mu masing-masing. Bahkan segenap keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami di sini. Berkenanlah senantiasa mencukupkan kebutuhan kami, dan biarlah kami pun senantiasa memiliki hati untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kami mau berdoa untuk pelayanan kami di Pauku Wondula. Berkati para hamba-Mu dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Berkati Ibu Pendeta dalam menggembalakan jemaat yang Tuhan karuniakan ini. Berikan keteguhan, berikan kekuatan hikmat, agar hamba-Mu ini dapat menggembalakan jemaat Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dan di dalamnya nama-Mu dipuji dan dimuliakan.
Kami mau berdoa Tuhan untuk rencana-rencana jemaat kami, khususnya dalam rangka lepas sambut pendeta di jemaat kami yang sudah direncanakan untuk hari-hari ke depan. Tuhan menolong setiap rencana ini agar rencana ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, agar mereka dapat memikirkan langkah yang tepat untuk mendukung dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara terpapar oleh penyakit atau virus ini, Tuhan kuatkan iman mereka, biar mereka boleh senantiasa kuat dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, pada ibadah kami malam hari ini, kami pun telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Jika dibanding dengan berkat-Mu dalam kehidupan kami, tidaklah sebanding apa yang telah kami berikan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, hajarlah setiap kami untuk memiliki hati yang bijaksana, untuk mengelola berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun senantiasa tahu bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah doa ungkapan syukur permohonan kami yang kami bawa kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 274 ayat yang kedua. PKJ 274 ayatnya yang kedua. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam pertama Petrus pasal yang kelima ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, jemaat dipersilahkan duduk kembali.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi